Namo Buddhaya, Sottihotu, Amitabha semuanya. Mari kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membacakan Parita Namakarapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammang Namassami. Supatippano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita adalah meneladani para siswa utama Buddha. Siswa utama Buddha yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada Yang Arya Sariputta. Yang Arya Sariputta terkenal dalam kebijaksanaannya. Ia berasal dari keluarga Brahmana di India. Ia menjadi salah satu dari dua siswa utama Buddha, kebijaksanaannya nomor 2 setelah Buddha. Yang Arya Sariputta lahir di desa Nalaka, dekat Rajagaha, merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dengan nama pribadi Upatissa. Ayahnya adalah seorang Brahmana bernama Wanganta dan ibunya bernama Rupasari. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan nama Sariputta atau putra dari Sari. Yang Arya Sariputta mempunyai 3 orang adik laki-laki dan 3 orang adik perempuan. Semuanya akhirnya menjadi anggota Sangha. Sejak kecil, Sariputta sudah memperlihatkan kepandaiannya yang istimewa. Pada hari kelahirannya, terlahir pula seorang anak laki-laki bernama Moggallana. Sariputta dan Moggallana berteman sejak masih kanak-kanak hingga keduanya mencapai parinibbana. Mereka berdua berguru kepada seorang guru terkenal yang bernama Sanjaya. Tetapi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Akhirnya mereka berdua berjanji bahwa siapa di antara mereka yang kelak terlebih dahulu memperoleh ajaran sempurna, maka ia akan memberitahu hal itu kepada lainnya. Sariputta terlebih dahulu menemukan guru spiritualnya, yaitu Yang Arya Asaji. Segera setelah Sariputta bertemu dengan Yang Arya Asaji, ia menemui Moggallana dan menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Ia mengulang kembali syair yang dia ucapkan oleh Yang Arya Asaji. Seketika itu pula Moggallana memperoleh kesucian tingkat Sotapanna. Mereka berdua kemudian ditabiskan sendiri oleh bhikkhu dengan kata-kata Ehi bhikkhu yang berarti datanglah bhikkhu. 15 hari setelah ditabiskan, Sariputta pun menjadi seorang arahat. Sariputta sangat ahli dalam mengajarkan tentang sebab akibat, 4 kebenaran mulia, dan jalan mulia berunsur 8. Beliau amat pandai menguraikan secara terperinci inti sari ajaran Buddha kepada orang lain. Sehingga Buddha berujar, bila kalian meninggalkan kehidupan keduniawian dan menjadi bhikkhu, kalian harus seperti Sariputta dan Moggallana. Berusahalah untuk mendekati dan meminta mereka untuk mengajarimu. Yang Arya Sariputta menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Buddha. Oleh karena itu, Yang Arya Sariputta disebut sebagai Panglima Dhamma atau Dhamma Senapati. Sedangkan Buddha adalah Raja Dhamma atau Dhamma Raja.
6 bulan sebelum Buddha wafat, Yang Arya Sariputta memohon izin kepada Buddha untuk parinibbana atau wafat. Yang Arya Sariputta pulang ke desa Nalaka yang merupakan tempat kelahirannya. Ketika berada di desanya, para dewa dan Brahma mengunjungi Yang Arya Sariputta setiap malamnya, sehingga membuat ibunya sangat takjub karena Brahma yang dipujanya ternyata menghormati putranya sendiri. Pada saat itulah Yang Arya Sariputta membalas budi kepada ibunya dengan cara mengajarkan Dhamma kepada ibunya, sehingga membuatnya yakin kepada Tiratana. Kemudian pada satu malam, Yang Arya Sariputta merebahkan dirinya di tempat tidurnya dan dengan tenang beliau mencapai parinibbana. Kemudian lelik beliau dibawa ke Sawati dan Buddha memerintahkan membuat setia untuk menyimpan relik Yang Arya Sariputta. Yang kedua, ada Yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana terkenal dalam kesaktiannya. Ia adalah teman Yang Arya Sariputta sejak kecil, juga berasal dari keluarga Brahmana. Yang Arya Moggallana lahir di desa Kolita pada hari yang sama dengan Yang Arya Sariputta. Yang Arya Moggallana diberi nama Kolita pada masa kecilnya. Setelah ditabiskan oleh Buddha, dipanggil Maha Moggallana atau orang agung yang bermarga Moggallana. Yang Arya Moggallana juga merupakan salah satu dari siswa utama Buddha yang terkemuka setelah Sariputta. 7 hari setelah ditabiskan, Yang Arya Moggallana langsung mencapai tingkat kesucian arahat setelah mendapatkan petunjuk dari Buddha. Walaupun Yang Arya Moggallana ini memiliki kebijaksanaan, beliau itu unggul dalam kesaktiannya. Yang Arya Moggallana memiliki kemampuan tersakti dibandingkan siswa-siswa Buddha lainnya. Ia mampu membaca pikiran guna mengetahui kebohongan dari kebenaran. Ajaib, dengan kesaktian dimilikinya, Moggallana bisa keluar dari tubuh fisiknya dan mengunjungi berbagai alam kehidupan. Ia pernah berkunjung ke alam neraka. Ia juga dapat berbicara dengan para dewa dan makhluk halus lainnya. Ia juga dapat melakukan hal-hal yang seperti menembus tembok, berjalan di atas air, terbang di udara, dan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Yang Arya Moggallana juga pernah pergi ke surga Tawatimsa untuk menjenguk Buddha. Ia diberitahu bahwa Buddha akan kembali ke dunia manusia pada saat bulan purnama setelah selesai mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya di sana. Namun, Yang Arya Moggallana wafat ketika berkunjung ke Magadha. Yang Arya Moggallana dicincang-cincang oleh para perampok yang bertindak secara buta. Walaupun demikian, Yang Arya Moggallana tidak melindungi dirinya sendiri dengan kesaktian yang dimilikinya. Seorang arahat agung merelakan dirinya menderita kematian yang sedemikian brutal. Buddha mengatakan bahwa Yang Arya Moggallana telah memiliki perbuatan buruk yang sangat berat di kehidupan sebelumnya, karena ia telah membunuh kedua orang tuanya sendiri, dan itu merupakan salah satu dari perbuatan buruk yang sangat berat, yaitu Garuka Kama. Ia dengan tulus menerima buah dari perbuatannya dan mempercepat kematiannya, sehingga kematiannya terjadi begitu cepat. Lebih lanjut, Buddha menyatakan bahwa dengan kesaktian yang sedemikian tinggi hampir tidak akan berguna
untuk menghindari karma buruk seseorang. Terlebih jika itu adalah karma buruk yang sangat berat, yaitu akusala galuka karma. Berikut ini adalah ilustrasi dari kesaktian yang dimiliki oleh Yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana juga pernah mengunjungi alam neraka untuk menyelamatkan ibunya. Namun pada saat itu Yang Arya Moggallana tidak sanggup menyelamatkan ibunya yang menderita di alam neraka. Kemudian Yang Arya Moggallana ini pergi menjumpai Buddha untuk memohon petunjuk kepada Buddha supaya beliau dapat menyelamatkan ibunya yang terlahir di alam neraka. Nah, Buddha pun memberikan petunjuk kepada Yang Arya Moggallana dan meminta Yang Arya Moggallana ini untuk berdana kepada bikhu lainnya, kemudian melakukan pelimpahan jasa kepada ibunya. Setelah Yang Arya Moggallana mengikuti petunjuk dari Buddha, ibunya yang terlahir di alam neraka langsung terbebas dari siksaan alam neraka dan terlahir di alam yang lebih bahagia. Dan yang terakhir adalah ilustrasi dari Yang Arya Moggallana tetap duduk tenang, tidak melindunginya sendiri ketika para perampok mendatanginya dan mencincangnya secara brutal. Adalah materi pembelajaran tentang meneladani para siswa utama Buddha. Terima kasih. Sabe sata bontu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.